Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 22 yang beranggotakan saya sendiri Prati Busra dengan NIM belakang 068 dan Elvira Amanda Salsabila dengan NIM belakang 092. Jadi pada video kali ini kami akan membawakan atau mendemokan hasil dari aplikasi pemesanan tiket bioskop menggunakan Java NetBeans. Jadi pada penjelasan kali ini merupakan final dari aplikasi kami, pengerjaan kami. Jadi kami akan menjelaskan beberapa kelas di sini dan frame. Jadi kelas dan frame yang ada pada program kami adalah yang pertama ada login, lalu ada register, lalu ada movies form, lalu ada kursi studio untuk kursi studio GK, kursi studio The Box, kursi studio Nerf. Lalu selanjutnya ada detail The Box, detail Nerf, dan detail GK atau Godzilla. Lalu yang terakhir ada data tiket. Kami juga akan menjelaskan mengenai database yang kami gunakan dalam aplikasi ini. Baik, untuk penjelasan pertama yaitu database, login, register, dan juga movies form akan dijelaskan oleh Elvira. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, ini merupakan source code pada kelas registration kami, di mana terdapat beberapa import Java yang digunakan. Lalu ada codingan untuk membuat agar tampilan output berada di tengah. Lalu ada codingan untuk membuat border. Lalu sini juga terdapat codingan untuk label login, di mana pada saat user atau admin mengeklik label login, maka tampilan akan menuju pada tampilan frame login. Lalu ada codingan untuk tombol register, di mana di sini pertama-tama akan mengambil data pada masing-masing kolom yang terdapat pada frame register. Kemudian akan diperiksa apakah data di dalam kolom tersebut kosong. Nah, di sini username ini adalah sebuah fungsi. Nah, jadi di sini check username adalah sebuah fungsi untuk memeriksa apakah nama pengguna yang dimasukkan sudah ada dalam database. Jadi terdapat deklarasi prepare statement, lalu deklarasi username underscore exists sama dengan false, itu dengan menggunakan boolean. Lalu ada string query, itu menggunakan query select from tb users, where username, jadi ini untuk mengecek apakah username sudah terdapat dalam tabel users. Lalu akan memanggil kelas Java to MySQL. Nah, jika akun sudah ada dalam database, maka akan muncul pesan error. Lalu akan mereturn username underscore exists. Nah, di sini juga terdapat validasi kolom, di mana ini adalah sebuah fungsi untuk memverifikasi kolom kosong. Jadi pertama-tama akan mengambil data pada masing-masing kolom, lalu akan diperiksa apakah kolom tersebut kosong. Nah, jika kosong, maka akan muncul pesan error. Dan juga ada code untuk memeriksa apakah data password dan confirm password pada frame registration ini sama. Nah, jika tidak sama, maka akan muncul pesan error. Nah, jika benar, dia akan return true.
Nah, selanjutnya balik lagi di sini. Jadi di sini akan memanggil fungsi check username tadi dengan parameter username. Lalu ada deklarasi prepare statement, result set, lalu string register underscore user underscore query, di mana ini berfungsi untuk menambahkan data pada tabel user, yaitu pada kolom full name, username, password, phone, gender, lalu akan memanggil kelas Java to MySQL, lalu akan mengambil inputan. Nah, jika proses registrasi berhasil, maka akan muncul pesan sukses. Lalu, apabila proses registration itu gagal, maka akan muncul pesan error. Nah, selanjutnya ini merupakan code untuk membuat border pada minimize dan close. Nah, juga di sini terdapat validasi kolom font di mana user atau admin di sini hanya dapat menginputkan angka. Jadi, apabila user menginputkan selain angka, maka akan tidak muncul di dalam kolom tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelas login. Jadi, terdapat beberapa import yang digunakan, lalu ada code untuk tampilan output berada di tengah. Nah, jika user atau admin menginputkan kata username di dalam kolom username, maka otomatis kolom tersebut akan menjadi kosong. Lalu di sini terdapat code untuk membuat border. Lalu di sini juga sama. Apabila data pada kolom username itu adalah username atau kosong, maka akan di-set tag username dalam kolom tersebut. Lalu ada code untuk menghapus garis perbatasan atau border. Lalu di sini akan mengambil data atau nilai password di dalam kolom password. Lalu apabila dalam kolom password itu datanya adalah atau datanya bernilai kata password, maka otomatis kolom tersebut akan dikosongkan. Lalu ada code untuk membuat border, ada icon password. Lalu apabila kolom password sama dengan kata password atau kosong, maka akan di-set secara otomatis itu dengan teks password. Lalu ada code untuk menghapus garis perbatasan atau border. Lalu ada code untuk mengeset warna pada tombol login. Selanjutnya ada code untuk tombol login. Jadi pertama-tama terdapat deklarasi prepare statement dan result set. Lalu akan mengambil data username dan password pada kolom username dan password. Lalu terdapat deklarasi string query, di mana dengan menggunakan perintah atau query select untuk memeriksa apakah nama pengguna atau username dan password atau kata sandi itu ada dalam database. Nah, apabila data pada kolom username dan kolom password itu kosong, maka akan muncul pesan. Nah, lalu di sini memanggil kelas Java to MySQL, lalu mengambil inputan username dan password. Nah, jika login berhasil, maka akan menuju ke tampilan frame movies form. Nah, lalu jika proses login gagal, maka akan muncul pesan error. Lalu di sini, jika user mengeklik label membuat akun, itu akan menuju ke tampilan frame registration untuk melakukan registrasi. Lalu di sini ada code untuk
tombol minimize. Lalu di sini ada code untuk mengatur warna border pada tombol minimize dan close. Dan juga terdapat code untuk mengatur border pada label membuat akun. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai source code pada kelas Movies Form. Jadi terdapat beberapa import yang digunakan, lalu ada deklarasi string film, dan juga deklarasi text field tf_jam. Lalu terdapat code untuk membuat tampilan agar berada di tengah, lalu terdapat code untuk mengatur border pada tombol minimize dan close. Nah, di sini apabila user memilih atau mengeklik button Godzilla, maka tampilan akan menuju ke frame detail Godzilla. Lalu apabila user mengeklik button the box, maka tampilan akan menuju ke tampilan frame detail the box. Dan begitu juga apabila user mengeklik button nerf, maka tampilan akan menuju ke tampilan frame detail nerf. Lalu terdapat code untuk tombol close. Lalu di sini terdapat code untuk mengatur border pada tombol close. Lalu terdapat code untuk tombol minimize dan border di border untuk minimize. Nah, selanjutnya untuk kelas berikutnya akan dijelaskan oleh Busra. Silahkan. Baik, terima kasih. Jadi untuk kelas selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu kelas detail untuk movies yang dipilih pada movies form. Jadi begitu user menekan tombol pada movies form, user akan dibawa untuk memilih detail dari film tersebut. Jadi di sini terdapat 3 detail untuk masing-masing film. Jadi kurang lebih isinya sama untuk detail-detail tersebut. Jadi saya akan menjelaskan satu saja untuk mewakilinya. Jadi saya akan menjelaskan detail the box. Jadi untuk detail the box di sini sudah ada beberapa import yang digunakan. Lalu untuk deklarasinya sendiri pada public class detail box itu terdapat variabel film, hari, tanggal, jam, harga, dan juga HRG yang bertipe data string. Lalu juga terdapat code dari public static text field jam dan juga text field harga. Lalu selanjutnya bisa turun ke bawah untuk penjelasan mengenai beberapa button yang ada di detail ini. Jadi di detail ini terdapat beberapa button yang sudah tersedia. Jadi untuk button pertama itu ada Senin yang bernama variabelnya bernama Senin. Jadi jika user menekan tombol ini, menekan button ini, user akan dibawa atau diarahkan ke kursi studio The Box atau kursi studio TB. Jadi di sini pada button ini sudah dideklarasikan untuk kursi studio TB dengan variabel The Box. Jadi dengan new class dari kursi studio TB. Jadi ini akan menampilkan dari kelas kursi studio tersebut. Lalu pada button ini juga akan men-set film, hari, tanggal, jam, dan juga harga pada pada kelas kursi studio TB. Jadi sudah ditentukan. Jadi jika user menekan ini akan tampil
The Box sebagai film, Senin sebagai hari, terus tanggal 21 bulan 6 2021 sebagai tanggal, jam 15.00 sebagai jam, dan 40.000 sebagai harga pokoknya. Lalu next untuk button Selasa juga seperti itu, tapi yang membedakan hanya dari hari dan juga tanggal. Jadi untuk button Selasa, dia akan muncul hari Selasa dan juga tanggal 22. Begitu juga dengan button Kamis dan juga button Rabu. Selanjutnya untuk button pada hari Jumat. Nah, pada hari Jumat bukan hanya hari dan tanggal saja yang membedakan, tetapi juga harga pokoknya yaitu 50.000. Lalu untuk Sabtu dan Minggu berbeda harga lagi yaitu 65.000. Nah, next untuk ini merupakan code untuk men-set border dari close, tombol close dan juga tombol minimize. Jadi itu saja untuk kelas detail the box. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kursi studio. Jadi sama dengan detail, jadi kursi studio ini juga memiliki 3 buah kelas. Jadi kursi studio untuk masing-masing kelas. Jadi yang pertama ada Gika, Nerf, dan juga TB atau the box. Jadi saya akan melanjutkannya dengan menjelaskan satu saja dari kursi studio the box karena kurang lebih sama, isinya hampir sama dengan kursi studio GK dan juga Nerf. Baik untuk kursi studio the box, di sini juga sudah ada beberapa important. Lalu untuk deklarasinya sendiri sudah ada beberapa deklarasi variabel. Jadi yang pertama ada film yang bertipe data string, lalu ada pill atau untuk pilihan yang bertipe data integer, lalu ada public dari button Godzilla, The Box, dan juga Nerf, lalu ada deklarasi variabel kursi dengan tipe data string, lalu ada variabel hasil jumlah uang kembali, harga hari, harga, dan juga jumlah kursi yang bertipe data integer, lalu ada jam, hari, harga yang bertipe data string, dan juga yang terakhir ada counter, variabel counter yang bertipe data integer, dan sudah di-set di awal bahwa counter itu 0. Jadi untuk counter sendiri ini berfungsi untuk menghitung berapa jumlah kursi yang dipilih oleh user nantinya. Nah, baik, untuk selanjutnya, pada kursi studio ini terdapat beberapa checkbox. Jadi, kami menggunakan checkbox untuk menggambarkan kursi yang akan dipilih oleh user. Nah, jadi di sini terdapat 12 checkbox berdasarkan namanya masing-masing, yaitu ada A1 sampai ada row A dan juga ada row B. Jadi untuk source code dari checkbox sendiri kurang lebih hampir sama untuk semuanya. Jadi untuk contohnya untuk checkbox A1, jadi untuk kursi A1 ini terdapat counter plus plus pada source code-nya itu berfungsi untuk menambahkan jumlah satu counter. Jadi jika user menekan checkbox ini, dia akan menambahkan nilai counter jumlah 1. Lalu nomor kursi dari nomor kursi dari checkbox ini juga akan diambil menggunakan getText dan akan disimpan pada variabel kursi. Lalu akan ditampilkan pada TF no kursi atau text field dari nomor kursi. Dan checkbox yang sudah dipilih akan di set enable atau dia akan tidak bisa ditekan lagi. Baik, begitu juga untuk checkbox yang lainnya.
Lalu selanjutnya ada button konfirmasi. Jadi button konfirmasi ini digunakan saat user sudah memilih kursi. Jadi ini untuk konfirmasi kursi. Jadi pada konfirmasi kursi ini terdapat selection if else yang kami gunakan untuk menentukan harga dari uh, harga dari tiket yang sudah dipilih oleh user. Jadi dia akan mengambil value dari text field hari atau TF underscore hari. Jadi jika pada if pertama, jika value pada TF underscore hari sama dengan Senin, berarti harganya akan diset sebesar 40.000. Begitu juga dengan Selasa, Rabu, dan juga Kamis. Nah, jika value pada TF hari sama dengan Jumat, berarti harga akan diset sebesar 50.000. Lalu untuk Sabtu dan Minggu, harga akan diset sebanyak atau sebesar 65.000. Nah, untuk selanjutnya, harga yang sudah di-set, harga yang sudah di-set akan dikalikan dengan counter. Counter itu jumlah kursi yang sudah dipilih oleh user, jadi akan dikalikan dengan harga, lalu disimpan pada variabel hasil. Nah, variabel hasil ini merupakan total harga dari pemesanan user yang akan ditampilkan pada text field total harga atau TF underscore total harga. Nah, lalu counter atau jumlah tiketnya juga akan ditampilkan pada text field jumlah tiket atau TF underscore JML tiket. Baik, untuk selanjutnya ada button back. Jadi button back ini berfungsi untuk mengembalikan user jika user ingin ke movies form atau pemilihan movie-nya. Lalu untuk selanjutnya ada button reset. Button reset ini digunakan jika user ingin mengulang pengisian detail pemesanan. Jadi dia akan mengosongkan kembali dari text field dari jumlah tiket, total harga, uang bayar, uang kembali, nomor kursi, bahkan dari counter atau jumlah tiket tersebut. Lalu di sini juga checkbox akan di-set enable false. Maksud saya checkbox akan di-set enable true. Jadi jika ada checkbox yang sudah dipilih, dia akan kembali kosong atau sehingga bisa dipilih kembali. Begitu juga dengan checkbox juga akan di-set selected false atau checknya akan menghilang, jadi menjadi kosong. Jadi selanjutnya untuk button book. Nah, button book ini dia akan mengambil data-data dari frame ini. Jadi data-data yang sudah diisi oleh user yang berupa nama film, hari, tanggal, jam, nomor kursi, jumlah tiket, dan juga total harga akan diambil dan disimpan pada masing-masing variabelnya. Jadi value dari TF nama film akan disimpan pada nama film, value dari hari akan disimpan pada variabel hari, lalu tanggal akan disimpan pada variabel tanggal, jam akan disimpan pada variabel jam tayang, begitu juga dengan yang lainnya. Nah, di sini kami menggunakan selection if else untuk memvalidasi pengisian dari data pemesanan ini atau detail pemesanan ini. Jadi yang pertama, if uang kurang dari hasil. Jadi if uang yang dibayarkan kurang dari hasil atau total harganya, maka akan muncul message dialog yang bertuliskan booking gagal, pembayaran Anda kurang dari nominal yang ditentukan. Jadi jika ada masalah di sini, sudah terdapat validasinya sendiri. Lalu untuk selanjutnya else if, untuk kondisi yang selanjutnya, jadi ini validasi kolom, dia memanggil function kolom yang sudah dibuat, nanti akan saya jelaskan. Jadi ya memanggil function validasi kolom, dan juga
di dalamnya ada selection if lagi yang memanggil fungsi validasi kursi. Jadi selain fungsi validasi kolom, terdapat juga validasi kursi yang akan saya jelaskan nanti. Jadi untuk validasi kursinya sendiri, di sini sudah terhubung dengan database dari database yang kita miliki. Jadi saya turun sedikit. Nah, jadi untuk validasi kursinya ini dia akan memasukkan data yang sudah diisi oleh user ke dalam tabel booking dengan fieldnya masing-masing. Jadi untuk urutan pertama ada nama film, selanjutnya ada tanggal, hari, jam tayang, nama kursi, jumlah tiket, dan juga harga total. Nah, itu merupakan value-value yang akan dimasukkan ke dalam database. Nah, di dalamnya terdapat section if lagi. Jadi jika execute update tidak sama dengan 0, berarti dia akan memunculkan message dialog your ticket successfully booked atau tiket sudah berhasil di booking. Nah, jika else, dia akan memunculkan message dialog yaitu error check your information. Jadi masih ada beberapa value yang tidak sesuai dengan apa yang diminta. Nah, jadi untuk selanjutnya di sini sudah paling atas ada close mouse click. Jadi ini merupakan button X yang terdapat di ujung frame. Jadi ini untuk jika user ingin keluar dari frame. Lalu begitu juga dengan close dengan event mouse enter, mouse exit. Lalu ada minimize juga untuk mengecilkan frame jika user menginginkannya. Lalu terdapat source code untuk mengatur bordernya. Next, selanjutnya ada TF uang bayar key release. Jadi TF uang bayar key release ini berfungsi untuk sebagai tempat untuk user menginput uang bayar yang akan digunakan. Jadi nominal yang sudah diinput akan diambil lalu disimpan pada variabel uang, lalu nominal pembayaran tersebut akan dikurangi dengan total pembayaran untuk memvalidasi untuk menampilkan kembalian yang akan diterima oleh user atau pelanggan gitu. Lalu akan disimpan pada variabel kembali dan nominal kembalian yang disimpan pada variabel kembali akan ditampilkan pada TF underscore uang kembali atau pada kolom uang kembalian. Lalu selanjutnya terdapat button print. Nah, button print ini digunakan untuk mencetak data tiket dari pemesanan yang sudah dilakukan oleh user. Jadi ini nanti akan masuk ke frame selanjutnya yaitu data tiket. Jadi di sini untuk source code sendiri sudah mendeklarasikan kelas data tiket itu sendiri. Selanjutnya terakhir ada function. Function ini yang sudah saya sebutkan tadi yang ada pada tombol book. Jadi terdapat dua function yaitu validasi kolom dan juga validasi kursi. Jadi validasi kolom yang pertama itu berfungsi untuk memvalidasi, mengecek atau memeriksa apakah kolom-kolom yang ada pada frame ini sudah terisi atau belum. Karena jika dia tidak terisi, maka akan menampilkan message dialog
yang bertuliskan one or more field are empty atau empty fields. Begitu. Dengan cara mengambil value dari masing-masing kolom. Lalu selanjutnya untuk fungsi validasi kursi dengan parameternya ada string nama film, nomor kursi, tanggal, dan juga jam tayang. Nah, jadi untuk fungsi ini itu berfungsi dalam memvalidasi atau memeriksa apakah kursi itu sudah pernah di booking atau belum, atau sudah dipesan oleh orang lain atau belum. Jadi di sini menggunakan prepared statement dan juga result set dengan boolean kursi exists sama dengan false. Nah, jadi di sini akan ada query yang merujuk kepada database-nya. Jadi di sini ada select from tb_booking, di mana nama film, nomor kursi, tanggal dan juga jam itu sudah sama dengan yang ada pada tabel booking. Baik, jadi jika kondisi tersebut terpenuhi, akan ditampilkan message dialog kursi tidak tersedia. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kursi studio. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai frame data tiket atau kelas data tiket yang tadi sudah ada pada tombol print. Jadi jika user menekan tombol print untuk mencetak data tiketnya, ini merupakan frame yang akan muncul. Jadi di sini sudah ada beberapa import dan juga deklarasi, ada default table model, lalu ada connection untuk menghubungkan dengan database yang kita miliki. Lalu di sini ada pembuatan tabel untuk kolomnya. Jadi di sini akan dibuat kolom ID booking, film, tanggal, hari, waktu, nomor kursi, jumlah tiket, dan juga total harga yang akan ditampilkan pada tabel. Lalu di sini juga dia akan memanggil fungsi tampil. Jadi untuk fungsi tampil ini dia berfungsi untuk menampilkan data-data yang terdapat pada tabel booking. Nah, jadi sudah diselect dari tabel bookingnya sendiri, tb_booking, lalu dia akan mengambil value dari booking, nama film, tanggal, hari, jam, nomor kursi, jumlah tiket, total harga yang sudah ada pada database yang kami miliki. Lalu selanjutnya ada fungsi search. Fungsi search ini berfungsi untuk mencari data yang diinginkan oleh user. Jadi di sini juga sudah terhubung dengan tabel booking yang ada pada database. Jadi dia akan memilih atau select from table booking, di mana ID booking itu sama dengan value yang diinputkan oleh user. Nah, value yang diinputkan oleh user ini akan berupa ID booking. Jadi query-nya dia berupa ID booking. Lalu setelah itu dia akan menampilkan detail tiketnya, yaitu ID booking, nama film, tanggal, hari, jam, nomor kursi, jumlah tiket, dan juga total harga dari yang dicari.
sesuai di bookingnya. Lalu selanjutnya dia ada button print. Nah, button print ini dia akan mencetak dari data yang sudah dipilih. Jadi dia akan mencetak tabel data karena tabelnya kami beri nama variabel table data, lalu dia akan mencetak data dari tiket tersebut menjadi form atau berformat PDF. Dan dia akan menampilkan tiket sebagai judul dari data tiket yang di print. Selanjutnya ada search query list. Jadi search ini merupakan nama variabel dari text field search yang digunakan untuk mencari data. Jadi di sini kami menggunakan query list. Jadi di sini untuk shortcutnya menggunakan if else. Jadi jika value yang diambil dari search menggunakan getText itu empty, dia akan hanya menampilkan semua data yang ada karena dia memanggil fungsi tampil. Jadi fungsi tampil ini dia akan menampilkan semua data yang ada pada tabel booking. Nah, jika itu tidak kosong, jika text fieldnya tidak kosong, maka dia akan masuk ke kondisi selanjutnya, yaitu dia akan memanggil fungsi search. Jadi fungsi search ini sudah saya jelaskan tadi, dia akan mencari data yang sama sesuai yang diinputkan oleh user. Baik, sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kami sampaikan untuk penjelasan dari beberapa kelas dan juga frame yang kami miliki. Jadi untuk selanjutnya kami akan coba mendemokan aplikasi kami. Baik, untuk demonya sendiri bisa kami mulai dari register. Silakan Elvira. Nah, ini merupakan tampilan dari frame registration, di mana di sini user dapat mendaftarkan akun dengan mengisi data dirinya. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan database yang saya gunakan pada program kami ini. Jadi di sini kami menggunakan database yang nama DB Users, yang dimana di dalamnya terdapat tabel DB Users, di mana tabel ini menyimpan data user atau admin yang telah terdaftar akunnya. Lalu ada tabel film, di mana ini menyimpan data-data film yang ada pada bioskop kami. Lalu ada tabel kursi, di mana ini menyimpan data kursi bioskop yang ada pada bioskop kami. Lalu ada tabel jadwal, di mana ini menyimpan jadwal film yang ada pada bioskop kami. Lalu juga ada tabel booking, di mana ini menyimpan data booking atau pemesanan yang telah berhasil dilakukan oleh user. Nah, selanjutnya saya akan mencoba untuk running program kami. Pertama-tama dimulai dari registration. Nah, jadi di sini pengguna dapat mendaftarkan akunnya seperti yang saya bilang sebelumnya dengan mengisi data dirinya. Nah, namun apabila user belum menginputkan apapun pada kolom-kolom ini dan langsung memencet tombol register, nah maka akan muncul pesan error one or more fields are empty.
Nah, kemudian saya akan mencoba untuk mengisi data saya. Nah, untuk kolom font ini hanya bisa diinputkan oleh angka. Jadi, apabila user menginputkan selain angka, misalnya huruf, itu tidak akan muncul di dalam kolom font ini. Ya, jadi bisa dilihat di sini, eh, ketika saya menginputkan huruf, nah maka akan tidak muncul di dalam kolom tersebut. Namun apabila saya menginputkan angka, nah maka data angka ini akan muncul di dalam kolom font tersebut. Nah, selanjutnya untuk kolom password dan confirm password ini datanya harus sama. Eh, Namun saya akan mencoba untuk menginputkan data yang tidak sama terlebih dahulu. Dan kemudian untuk tombol gender di sini hanya bisa dipilih salah satu. Selanjutnya user selanjutnya setelah mengisi data diri selesai, user dapat mengeklik tombol register di sini. Nah, maka akan muncul pesan error password doesn't match. Hal ini dikarenakan data pada kolom password dan confirm password di sini tidak sama. Jadi di sini saya akan mengisi data dengan nilai yang sama, lalu memencet tombol register. Nah, maka akan muncul pesan sukses, your account has been created. Nah, namun apabila user telah mempunyai akun sebelumnya, user dapat langsung mengeklik label ini, already have an account login, untuk langsung melakukan proses login. Jadi di sini saya akan mengeklik label ini untuk melakukan proses login. Nah, maka akan muncul ke tampilan frame pada kelas login. Dan di sini sama seperti kelas registration, di mana saat pengguna belum mengisi data apapun pada kolom-kolom ini dan langsung memencet tombol login, nah maka akan muncul pesan error enter your username. Jadi di sini saya langsung saja mengisi kedua data pada kolom-kolom ini dengan akun yang telah saya buat tadi. Jika user telah selesai mengisi datanya, user dapat langsung memencet tombol login di sini. Dan sebelumnya, jika user belum mempunyai akun, user dapat mengeklik label don't have account register now ini untuk melakukan proses registrasi. Namun karena saya tadi sudah melakukan proses registrasi dan sudah mempunyai akun yang sudah terdaftar, maka langsung saja saya melakukan proses login dengan memencet tombol login di sini. Nah, saat proses login berhasil, maka tampilan akan menuju ke tampilan frame dari Movies Form, di mana di sini user dapat memilih salah satu film untuk proses pemesanan atau booking yang akan dilakukan. Jadi di sini saya misalnya memilih film The Box. Nah, kemudian tampilan akan menuju pada tampilan detail dari film The Box. Nah, di mana penjelasan ini akan dilanjutkan oleh Busra. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan demo dari aplikasi ini, dari detail ini. Jadi, setelah memesan, memilih
film The Box, jadi akan ditampilkan detail seperti ini. Jadi di sini sudah terdapat poster dan juga sinopsis dari filmnya yang dapat dibaca oleh user. Lalu di sini terdapat info tiket yaitu Senin sampai Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu setiap harinya dengan masing-masing harganya. Lalu user dapat menekan atau memilih jadwal yang diinginkan dari hari, tanggal, dan juga jamnya. Baik, saya akan memilih salah satu dari jadwalnya. Baik, saya sudah melakukan salah satu tombolnya, yaitu Senin, dengan tanggal 21 bulan Juni 2021, dengan jamnya jam 3.15.00, dan harga pokoknya 40.000. Jadi, sudah langsung ditampilkan pada kursi studio ini detailnya. Lalu, jadi sudah ditampilkan seperti ini detailnya. Lalu langkah selanjutnya, user dapat memilih kursi yang diinginkan. Misal saya akan memilih salah satu kursi, yaitu A1. Nah, langsung kursi tersebut langsung disable, jadi tidak dapat dipilih lagi, dan nomor kursinya sudah muncul pada kolom nomor kursi dengan otomatis. Lalu user dapat menekan konfirmasi kursi. Nah, langsung muncul jumlah tiketnya 1 dan total harganya 40.000. Lalu user dapat memasukkan uang bayar. Lebih kecil dulu saya coba untuk menampilkan validasinya. Jadi saya akan coba 30.000. Nah, lalu dapat ditekan tombol book. Nah, jadi akan muncul message dialog, yaitu booking gagal, pembayaran Anda kurang dari nominal yang ditentukan. Nah, jadi untuk kesalahan seperti ini sudah ada validasinya, tekan OK. Lalu user dapat mereset untuk atau mengganti uang bayarnya langsung saja. Oke. Lalu tampilan akan menjadi kosong kembali untuk yang sudah diisi tadi. Jadi jika user memang ingin mengisi ulang detailnya, user dapat menekan reset. Lalu saya akan coba ulang memilih kursinya, yaitu A1 lagi. Lalu konfirmasi kursi. Jumlah tiket 1 dengan total harga 40.000 dan uang bayarnya saya masukkan 50.000. Dengan uang kembali 10.000, langsung otomatis muncul karena di sini kami menggunakan key release. Jadi langsung kita book. Nah, your ticket successfully booked. Nah, jadi untuk menampilkan validasi kursinya yang sudah dipesan, saya akan reset kembali. Lalu saya akan masukkan kembali yang sudah dipesan tadi, yaitu A1. Konfirmasi kursi, uang bayar 50.000, kita book. Nah, jadi ini akan tampil kursi tidak tersedia. Jadi mohon maaf, kami memang belum bisa mengimplementasikan atau berhasil untuk memblok kursi yang sebelumnya sudah terpilih. Jadi untuk alternatif lainnya kami mengimplementasikannya pada button book. Oke, bisa kita lanjutkan. Jadi setelah sudah di booking, kita dapat mencetak data dari tiket yang sudah dipesan. Jadi kita bisa tekan tombol print.
Nah, di sini sudah muncul beberapa pemesanan yang sudah dilakukan untuk untuk mencetak tiket yang terakhir kita bisa lihat pada ID booking yang paling besar atau paling bawah itu merupakan pemesanan yang terakhir, atau mungkin jika kita ingin mencari tiket yang lainnya untuk cetak, kita bisa mencarinya menggunakan kolom search. Jadi misal saja saya tekan ke tombolnya 3. Jadi ini berdasarkan ID booking ya. Jadi kita pencet 3, lalu dia akan muncul 3. Contoh lainnya, kita hapus lagi. Contohnya kita mencari ID booking 6 atau pemesanan yang terakhir. Nah, jadi akan muncul sesuai dengan yang kita inputkan. Nah, jadi untuk mencetaknya kita dapat menekan tombol print. Tekan lagi sekali. Nah, ini sudah ditampilkan untuk pada format PDF. Kita bisa tekan langsung print. Nah, bisa disimpan pada dokumen yang diinginkan, di folder yang diinginkan. Tiket bioskop 2. Simpan pada dokumen. Setelah itu akan ditampilkan pada format PDF seperti ini, sesuai dengan apa yang diinputkan oleh user tadi. Jadi sudah ditampilkan ID booking, film, tanggal, hari, waktu, nomor kursi, jumlah tiket, dan juga total harga, yang merupakan detail dari data tiket yang sudah dipesan. Nah, baik, kembali lagi ke NetBeans. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai aplikasi kami dan juga beserta fitur-fiturnya. Kami mohon maaf apabila ada beberapa fitur yang belum berhasil kami jalankan. Jadi ini merupakan hasil yang dapat kami tampilkan atau sampaikan. Baik, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.